Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan tepung terigu 250 gram. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Dan saya aduk-aduk supaya semua bahan ini tercampur merata. Kemudian di baskom lain saya siapkan 150 ml susu cair dan 2 sendok makan gula pasir. Dan saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan saya pecahkan 1 butir telur utuh. Dan ini saya aduk-aduk. Saya kocok lepas pelan-pelan supaya gulanya larut dan semua bahan ini benar-benar tercampur merata. Dan setelah rata, kemudian saya tambahkan vermipan atau ragi instan. Satu sendok makan peres ya teman-teman, seperti ini. Setara 1 sendok teh penuh. Kemudian saya aduk kembali supaya semua raginya larut. Dan saya tanpa menunggu raginya mengembang ya teman-teman. Ini saya kocok lepas seperti ini. Kemudian ini saya masukkan ke dalam tepung terigunya. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk-aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan terbentuk menjadi adonan. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kali ini saya akan membuat roti hamburger sendiri di rumah ya teman-teman. Dengan topping biji wijen. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Ini saya remas-remas pelan-pelan. Terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan. Ini masih lembek. Terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan yang kalis, lembut dan elastis ya teman-teman. Ini videonya saya skip supaya tidak terlalu kepanjangan durasinya. Nih teman-teman, ini masih lengket. Terus diuleni sampai benar-benar adonannya lembut dan tidak lengket di tangan ya teman-teman. Kemudian ini akan saya istirahatkan. Dan ini adonannya sudah saya istirahatkan teman-teman. Videonya saya skip ya teman-teman supaya tidak kepanjangan. Setelah mengembang seperti ini, kemudian saya kempeskan kembali adonannya untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kemudian saya masukkan adonannya. Kelihatan adonannya lembut banget. Kemudian ini adonannya saya potong-potong ya teman-teman. Adonannya diistirahatkan kurang lebih 30-40 menit ya teman-teman sampai adonannya mengembang. Ini saya bagi rata. Di sini saya potong menjadi 8 bagian. Kemudian setelah dipotong-potong, saya ambil 1 potong adonannya. Saya cubit-cubit, saya rounding ya teman-teman seperti ini. Dibentuk bulat. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya pipihkan seperti ini menggunakan tangan. Jadi tidak ribet teman-teman, tidak harus menggunakan cetakan. Dipipihkan ya teman-teman supaya nanti hasilnya besar. Dirapikan, diratakan sampai benar-benar adonannya lembut, halus dan mulus ya teman-teman. Seperti ini. Ini saya ulangi lagi. Caranya sangat mudah dan simpel banget.
Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan alat teman-teman, begini aja sudah jadi. Kita bisa membuat sendiri di rumah. Nah seperti ini, dan ini sudah saya lakukan semuanya dengan selesai. Kemudian di sini saya siapkan air dan biji wijen. Kemudian saya ambil satu potong adonannya dan saya pegang seperti ini dan saya celupkan ke dalam air. Kemudian saya celupkan lagi ke dalam biji wijennya seperti ini teman-teman. Jadi yang diberi biji wijen di permukaannya aja ya teman-teman. Kemudian ini akan saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper seperti ini. Dan kemudian ditekan-tekan kembali sampai melebar ya teman-teman, ukurannya sesuai yang kita inginkan. Nah seperti ini teman-teman. Saya coba satu lagi. Dipegang bagian sisi, kemudian dicelupkan ke dalam air dan dicelupkan kembali ke dalam biji wijennya seperti ini teman-teman. Jadi permukaannya tertutupi dengan biji wijennya. Simple banget kan teman-teman. Kemudian diratakan seperti ini dan setelah selesai ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Saya istirahatkan kembali sampai adonannya mengembang kembali kurang lebih 10 menit. Nah seperti ini teman-teman, setelah 10 menit ini dia adonannya sudah mengembang kembali dan siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas, saya buka tutupnya dan saya masukkan loyang pertama. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 15-17 menit dengan api sedang, cenderung kecil ya teman-teman. Dan setelah 17 menit ini dia teman-teman, rotinya sudah matang, gembul banget. Nih teman-teman, ini akan saya panggang bagian permukaannya menggunakan air fryer. Ini saya angkat. Kemudian ini saya masukkan loyang yang kedua, prosesnya juga sama. Dan ini akan saya panggang bagian permukaannya menggunakan air fryer ya teman-teman. Nih bagian bawahnya sudah menguning teman-teman. Dan setelah dipanggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya cantik banget dan gembul banget teman-teman. Ini akan saya mencoba memotongnya ya teman-teman. Nih gembul banget kan teman-teman. Simple banget teman-teman, kita bisa membuat roti sandwich sendiri atau roti hamburger sendiri di rumah. Nih teman-teman, lembut banget di dalam, berserat. Kemudian saya akan membuat hamburger ya teman-teman. Saya akan membuat hamburger telur. Nih saya letakkan di atas piring saji hamburger yang sudah saya iris atau saya potong. Kemudian jika teman-teman mau diberi olesan margarin boleh, tapi saya tidak menggunakan. Saya beri irisan tomat dan saya goreng 1 butir telur utuh nih teman-teman. Kemudian saya tambahkan kecap. Jika teman-teman mau menambahkan mayones juga boleh. Dan jika teman-teman ingin menambahkan keju juga boleh. Kebetulan kejunya lagi kosong teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 irisan kembali dengan irisan tomat. Dan saya tutup dengan rotinya. Nah teman-teman, mantep. Jadi deh teman-teman hamburger telurnya. Saya potong ya teman-teman. Jika teman-teman mau menambahkan sayur selada boleh ya teman-teman, disesuaikan. Ini kebetulan saya juga lagi habis. Nih teman-teman, hasilnya mantep banget. Boleh diganti dengan hamburger daging atau ayam ya teman-teman. Nih hasilnya mantep banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini.
Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.